Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki minggu kedua pembelajaran kita. Sebagaimana di minggu lalu kalian telah belajar mengenai torsi, momen inersia dan momentum sudut, dan kita sudah mempelajarinya secara teori. Maka pada minggu ini kita akan mencoba mempelajarinya secara kualitatif atau secara perhitungan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menghitung resultan torsi. Sebagaimana kita ketahui, torsi ini adalah suatu, kita analogikan dengan gaya pada gerak lurus, yaitu sesuatu yang menyebabkan benda bergerak secara rotasi. Nah, kemudian kita akan mempelajari bahwa torsi itu adalah salah satu besaran vektor. Nah, kita ketahui vektor itu dia adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Nah, torsi ini besarnya, sebagaimana kita pelajari pelajaran sebelumnya, rumusnya adalah tau sama dengan, tau ini adalah simbol torsi, tau sama dengan R cross F. Nah, R cross F. Jadi besarnya adalah R cross F, ini rumusnya menjadi tau, yang rumus ibu tulis dengan warna hijau, tau sama dengan R F sin theta. Nah, di mana theta di sini adalah sudut antara sudut yang dibentuk oleh R dan F. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian di sini kita sudah mengetahui besarnya, kita dapat dengan rumus ini, tau sama dengan RF sin theta. Kemudian kita akan menentukan arahnya. Nah, untuk menentukan arah torsi, kita menggunakan perjanjian tanda, di mana ada dua arah saja yang kita tentukan, yang kita sepakati. Yang pertama searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Caranya kalian membayangkan saja bagaimana arah perputaran jarum jam. Sini ibu akan menyimbolkan searah jarum jam itu dengan warna biru. Selanjutnya akan harus diingat ya, warna biru. Jadi kalau searah dengan jarum jam, berarti seperti ini ya, dari atas ke kanan, seperti jarum jam di rumah kalian. Nah, kalau ada searah jarum jam, kita sepakati tandanya kita beri tanda negatif. Nah, kemudian sebaliknya, kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, bayangkan arah jarum jam berarti kebalikan dari ini, seperti ini, maka kita beri tanda dengan tanda positif. Nah, harus diingat, ini rumusnya, torsi sama dengan RF sin theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk antara lengan gaya dan gayanya. Kemudian untuk arahnya kita ada dua. Yang pertama searah jarum jam, kita beri tanda negatif, dan berlawanan arah jarum jam kita beri tanda positif. Caranya mudah, kalian ingat saja bagaimana perputaran jarum jam di rumah kalian. Nah, ini dia. Kemudian bagaimana jika pada suatu benda itu bekerja beberapa torsi. Nah, misalnya suatu benda itu kita beri beberapa gaya terhadap satu porosnya. Nah, berarti kan ada beberapa torsi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi bagaimana kita akan menentukan jumlah atau resultan torsi yang bekerja pada benda tersebut, bagaimana arahnya? Nah, ini akan kita pelajari melalui contoh yang satu ini. Ini dia contoh soalnya. Pada suatu benda, bentuknya seperti ini ya, yang memiliki poros di tengah. Nah, kalian harus ingat, poros itu adalah satu titik di mana partikel yang ada di sini tidak mengalami perpindahan, ya kan? Bayangkan jika tongkat ini berputar, ya kan, maka semua bagian-bagian di sini, partikel-partikelnya atau titik-titiknya tentu akan ikut berputar, ya kan. Tapi yang tidak berputar adalah tentu saja poros, yaitu titik di mana partikelnya tidak berputar. Ini adalah poros. Nah, poros ini sangat penting dalam kita menentukan torsi. Jadi harus diingat, ini adalah titik poros, di mana pada tongkat ini porosnya ada di tengah. Kenapa di tengah? Karena 2 meter dari kiri dan 2 meter dari kanan. Nah, pada tongkat ini yang porosnya terletak di tengah, terdapat atau bekerja 3 gaya. F1 arahnya seperti ini, 10 Newton, F2 10 Newton, dan ada sudut tertentu. Kemudian F3 6 Newton. Nah, maka kita akan mencari berapakah resultan gaya, resultan torsi maksudnya, yang bekerja pada benda ini. Tentunya kalau ada resultan torsinya yang tidak sama dengan 0, benda ini akan bergerak. Maka kita akan ketahui, kita akan cari tahu berapa besar torsinya dan kemana nanti arah torsi itu. Resultan torsi atau total dari tiga torsi yang disebabkan oleh ketiga gaya ini. Oke, caranya pertama tentu saja kita ketahui torsi itu merupakan besaran vektor memiliki besar dan arah. Kita hitung dulu besarnya satu per satu. Pertama torsi 1, tau 1. Nah, rumusnya, jangan lupa rumusnya sama dengan R F sin theta. RF sin theta. Tentu saja karena ini torsi 1, R1 F1 sin theta. Nah, R1 di mana? R1 adalah, R ini adalah jarak antara gaya dengan poros. R1 ini gayanya dan ini porosnya. Maka jaraknya tentu saja R1 adalah 2 meter. Kita tulis di sini 2 meter dikali F1. F1 10 Newton. 10 Newton dikali sin theta. Berapakah theta di sini? Theta itu adalah sudut antara yang dibentuk oleh gaya dan lengan gaya. Lengan gaya tentu saja di sini ya. Bu gambarkan, ini adalah
R1 tadi. R1 besarnya adalah 2 meter. Nah, ini dia. Ini dia dengan gaya dan ini adalah gayanya. Berapa sudutnya? Tentu saja di sini karena dia tegak lurus, sudutnya adalah 90 derajat. 90. Berarti kita tulis di sini sin 90 derajat. Kita ketahui bahwa sin 90 derajat adalah 1. Nah, sin 90 derajat adalah 1. Kita masukkan di sini 2 meter dikali 10 Newton dikali 1. 2 dikali 10 20 meter Newton, 20 meter Newton, ya kan? 2 dikali 10 dikali 1 20 meter Newton. Selesai. Ini kita sudah mengetahui besarnya. Berarti torsi disebabkan oleh gaya 1 dengan jarak sekian adalah 20 meter Newton. Nah, sekarang besarnya segini, berapa arahnya? Kemana arahnya? Arahnya cara menentukan arah, kita putar gaya ini terhadap poros. Ini poros, ini gaya. Kita putar ke mana? Mengikuti sudut terkecil. Kalau ini sudutnya 90, sedangkan yang ini adalah tentu saja 270, maka yang kita gunakan adalah sudut 90 derajat. Kita putar ke arah ini, sudut terkecil ke sini, ya kan? Kita gambar. Ini berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Nah, ternyata ini adalah searah jarum jam. Searah jarum jam tadi Ibu simbolkan dengan warna biru. Kita gambarkan di sini, berarti seperti ini. Nah, ya kan? Searah jarum jam, maka tandanya adalah negatif. Arahnya negatif. Tau 1 besarnya 20 meter Newton, arahnya negatif. Selesai tau 1. Maka kita lanjut kepada tau 2, torsi 2, yaitu torsi yang disebabkan oleh gaya 2. Gaya 2 sebesar 10 Newton dengan sudut 30 derajat terhadap lengan gaya. Kita cari satu persatu. Kita cari dulu, seperti tau 1 kita cari besarnya. Besarnya tuliskan kembali rumus R, F, sin, theta. Karena 2, tau 2 maka ini adalah R2, F2, sin, theta. Theta 2 ya. Boleh dituliskan di sini theta 2. Masukkan R2. R2 adalah jarak antara R itu adalah jarak antara gaya titik, kita memberikan gaya dengan porosnya. Ingat, titik gaya dengan poros, bukan titik dari satu gaya ke gaya lain, tapi dari gaya titik kita memberikan gaya dengan poros. Ini poros, di sini titik gayanya, maka di sini sudah ada jaraknya sebesar 1,5 meter. Maka R2 besarnya adalah 1,5 meter dan F2 besarnya adalah 10 Newton dikali 10 Newton sin dikali sin, sudutnya berapa? Sudutnya tentu antara gaya dan lengan gaya. Ini lengan gaya, ini gaya. Sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Sin 30 derajat. Sin 30 derajat ini mudah dihafal karena dia adalah sudut istimewa. Sin 30 derajat adalah setengah. Oke. Kita masukkan 1,5. Boleh kita tulis 1,5 meter dikali 10 Newton dikali setengah. Berapa jadinya? Setengah dari 10, 5. 5 dikali 1,5 adalah 7,5 meter Newton. Besar tau 2 adalah 7,5 meter Newton. Bagaimana dengan arahnya? Arahnya kita tentukan lagi. Kita putar terhadap poros melalui sudut terkecil. Tentu saja sudut yang ini, bukan yang sebelah kanan. Sudut yang kecil adalah 30 derajat. Kita putar terhadap poros ya. Berarti dia menuju ke poros. Nah, seperti ini. Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ternyata dia berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan kita beri, Ibu tandai dengan warna merah. Seperti ini. Berlawanan arah jarum jam tandanya apa? Positif atau negatif? Positif. Nah, tandanya positif. Kita tulis arahnya positif. Oke. Terakhir tau 3 atau torsi 3. Torsi 3 tulis di sini supaya kelihatan dengan gambar. Tau 3 kita tuliskan rumus besarnya R, F, sin, theta. R3, F3, sin, theta 3. R3 adalah jarak antara gaya 3 dan poros. Ini dia. Maka di sini jaraknya kita ketahui 2 meter. Ini F3, ini poros, maka jaraknya 2 meter. R3 2 meter. F3 di sini ada angkanya 6 Newton dikali 6 Newton dikali sin theta 3. Theta 3 berarti sudut ini ya dibentuk oleh lengan gaya dengan gaya. Di sini tentu saja sudutnya adalah 90 derajat karena dia tegak lurus ya, 90 derajat. Kita ketahui sin 90 derajat adalah 1. Maka di sini kita tinggal mengalihkan 2 meter dan 6 Newton. Jadinya 2 kali 6 12 meter Newton. Besarnya sudah dapat 12 meter Newton. Arahnya bagaimana? Arahnya kita putar menghadap terhadap poros melalui sudut terkecil. Sudut terkecil yang ini kita putar gini ke arah poros ya. Nah, misalnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, ternyata dia searah jarum jam. Kita tandai dengan warna biru. Oke, searah jarum jam itu tandanya adalah negatif. Di sini kita buat arahnya negatif. Oke, sekarang sudah dapat
tau 1, tau 2, dan tau 3 dengan besar dan arahnya masing-masing. Maka resultan torsi, resultan itu adalah jumlah. Berarti ketiga gaya ini, 3 tau ini harus kita jumlahkan. Jika jumlah atau resultan itu kita simbolkan dengan simbol sigma. Sigma ini jumlah ya. Jumlah berarti kita harus menjumlahkan, sigma tau berarti kita akan menjumlahkan tau atau torsi yang bekerja pada benda. Untuk memudahkan, karena di sebelah sini Ibu tulis dulu tau 1 20 meter Newton, tandanya negatif. Tau 2 7,5 meter Newton, tandanya positif. Tau 3 12 meter Newton, tandanya negatif. Nah, di sini kita akan jumlahkan ketiga-tiga ini. Cara menjumlahkannya bagaimana? Nah, kita akan urutannya itu kita akan mengikuti tandanya positif, negatif, dan negatif. Maka kita akan meletakkan, memudahkannya kita letakkan positif di depan. Positif berarti di sini kalau kalian mau berurutan juga boleh, tapi kalau mau memudahkannya, kalau Ibu sarankan kita letakkan positif di depan ya, yang sama. Berarti 7,5 meter Newton, tandanya positif. Yang tau 1 adalah negatif, berarti kita bawa tanda negatifnya kurang, kita dekatkan, dikurang 20 meter Newton. Tau 2-nya ya. Oh, maaf, Ibu tuliskan dulu di sini. Berarti sigma tau sama dengan positif dulu, berarti tau 2 dikurang negatif nih kan, tau 1. Tau 3-nya juga negatif, berarti dikurang tau 3. Kita tulis satu persatu. Ini taruh di sini, kurang tau 3. Tau 2 7,5 meter Newton dikurang tau 1 20 meter Newton dikurang tau 3-nya adalah, torsi 3-nya adalah 12 meter Newton. Kita kurangkan 7,5 dikurang 20 dikurang 12, atau 7,5 dikurang 32. Hasilnya adalah min, negatif ya, karena negatif lebih besar, min 24,5 meter Newton. Berarti jumlah torsi yang bekerja pada benda ini, kalau kita gambarkan kembali, ini dia misalnya tongkat yang tadi, yang porosnya ada di tengah, maka torsi yang bekerja pada tongkat ini, dia ada 3 ini kan, maka dia akan menghasilkan torsi sebesar 24,5. Tanda negatif ini akan menunjukkan arahnya, berarti arahnya negatif searah dengan jarum jam. Maka tongkat ini akan berputar searah atau berotasi dengan searah jarum jam dengan torsi sebesar 24,5 meter Newton, atau boleh juga disebutkan min 24,5 meter Newton. Nah, ini dia caranya ya. Oke, ini dia caranya menghitung torsi, jumlah torsi dari beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda. Oke, selanjutnya kalian harus mengerjakan dengan cara yang sama. Akan diberikan satu soal untuk tugas kalian di minggu ini. Kalian harus mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Jika bingung, silahkan mengikuti alurnya sesuai dengan video yang telah dijelaskan. Dan jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom-nya tepat waktu. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.